Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk membahas materi kuliah statistika dasar. Hari ini kita akan bahas tentang kuartil, desil, dan persentil. Nah, minggu yang lalu sudah kita bahas tentang measure of central tendency atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan mengukur gejala terpusat yang terdiri dari min, median, dan modus atau rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang sering muncul. Nah, hari ini kita akan bahas yang pertama dulu adalah kuartil. Nah, kuartil itu sendiri adalah nilai yang membagi kelompok menjadi 4 bagian yang sama banyak, sehingga nanti data itu akan dibagi menjadi 4. Nah, kuartil sendiri ada 3, kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Masing-masing disimbolkan dengan K1, K2, dan K3. Nah, cara mencari atau cara menentukan nilai kuartil seperti biasa, yang pertama kita harus urutkan datanya dulu kalau misalkan datanya belum urut. Yang kedua, kita cari lokasi atau letaknya dulu, letak dari kuartil. Yang ketiga adalah menentukan nilainya. Nah, untuk mencari letak dari kuartil, maka kita cari data ke I kalikan N plus 1 dibagi dengan 4. I itu maksudnya adalah kuartil keberapa. Kalau 1 berarti I-nya sama dengan 1. Kalau kuartil 2 berarti I-nya sama dengan 2. N-nya adalah jumlah datanya, total semuanya, plus 1 dibagi dengan 4. Ini kalau kita ingin mencari letak kuartil ke I ya. Nah, contohnya begini. Ini datanya belum urut, ada 12 data. Yang pertama, langkah pertama adalah mengurutkan datanya dulu. Setelah itu kita mencari letaknya. Letaknya berarti kalau misalkan mencari kuartil 1 berarti I kalikan N plus 1. I-nya berarti 1 karena kuartil 1. N plus 1, N-nya 12 plus 1 berarti 13 bagi 4 adalah 3/4. Nah, itu berarti datanya adalah data ketiga lebih seperempat. Data ketiga itu berarti ini data pertama, data kedua, data ketiga, ini lebihnya seperempat di sini. Nah, kalau ingin mencari nilainya, maka kita bisa cari dengan mencari ini data ketiga lebih berarti 57 plus ya. Berarti ini selisihnya dari sini ke sini adalah berapa ini? 60 dikurangi 57 terus dibagi 4 karena tadi seperempat ya. Nah, itu kira-kira mencari kuartil, nilai dari kuartil 1 adalah 57 3/4. Kalau ingin mencari kuartil ketiga berarti I-nya berarti 3 kalikan 12 plus 1 dibagi 4 berarti datanya ke 9/4. Berarti data ke 9 nanti dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi untuk mencari letak dari kuartil 3 berarti I kalikan N plus 1, I-nya berarti 3, N-nya 12 plus 1 dibagi dengan 4. Maka datanya adalah data ke 9/4. Nah, 9/4 itu berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Data ke 9 itu berarti 82. Maka nanti untuk mencari nilai kuartil ketiga adalah 82 ditambah, nah ini ya, berarti 82 seperempat ya, seperempat. Maka nanti kita cari ini berarti ini tadi 3/4 dikalikan dengan data ke 10 min data ke 9, maka nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalkan datanya berbentuk distribusi frekuensi, maka nanti adalah KI sama dengan B plus P kalikan IN per 4 dikurangi dengan F besar dibagi dengan F kecil. Ini persis untuk mencari median kemarin sudah kita praktekkan. B nya itu adalah
tapi batas bawah kelas, P-nya itu adalah panjang interval kelasnya, I itu berarti tergantung nanti kuartil berapa, N-nya berarti jumlah datanya, kemudian F besar itu frekuensi sebelum kelas dari kuartil yang ditunjuk itu, terus F kecil adalah frekuensi kelas kuartilnya. Nah, ini kita mencari kuartil seperti itu. Demikian berikutnya untuk desil juga begitu. Desil itu berarti membagi sekumpulan data menjadi 10 bagian yang sama setelah data itu diurutkan. Maka kalau desil itu dibagi 10 berarti nilai desilnya berarti ada desil pertama sampai desil ke-9. Nah, desil, cara mencari desil hampir sama. Yang pertama mengurutkan datanya, terus yang kedua mencari letaknya, terus yang ketiga menentukan nilainya. Nah, untuk mencari desil karena dibagi 10, maka bedanya hanya di 10 di sini ya. Kalau tadi kuartil dibagi 4, kalau desil dibagi 10. I kalikan N plus 1 dibagi 10. Ini cara mencari desil. Contohnya, ini data, ada berapa data di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 data. Nah, yang pertama kita harus urutkan dulu kalau belum urut. Kalau sudah, langsung kita mencari letaknya. Letaknya misalkan kita ingin mencari desil ke-7, maka D7 adalah I kalikan N plus 1 dibagi 10. I nya berarti 7 kalikan 12 plus 1 dibagi 10. Berarti data ke 9,1. Data 9,1. Maka desil ke-7 adalah data ke-7 ditambah, nah ini kan berarti 0,1 dikalikan data ke-10 min data ke-9. Maka nanti kita bisa dapatkan nilainya. Nah, kalau berbentuk distribusi frekuensi caranya hampir sama. Ini bedanya hanya dibagi 10 di sini. B plus P kalikan I kalikan N per 10 dikurangi dengan F besar. F besar itu frekuensi, jumlah frekuensi sebelum kelas desil yang dimiliki. Terus kalau F kecil itu yang frekuensi kelas desilnya. Yaitu untuk desil. Sedangkan untuk persentil, sekumpulan data nanti dibagi menjadi 100 bagian, sehingga desil itu, persentil itu nanti ada sampai P1 sampai P99. Nah, bedanya kalau ingin mencari maka nanti harus diurutkan dulu datanya, terus mencari letaknya, baru mencari nilainya. Nah, untuk mencari letaknya maka rumusnya I kalikan N plus 1, tergantung nanti persentil keberapa, N-nya jumlah datanya ada berapa, nanti plus 1 dibagi dengan 100. Nah, I-nya nanti bisa 1 sampai 99. Nah, kalau bentuknya distribusi frekuensi, maka caranya PI sama dengan B plus P. B itu batas bawah kelas yang dimiliki oleh kelas persentil itu, nanti dikurangi dengan setengah batas bawahnya. Terus P-nya adalah interval panjang kelas, I-nya itu persentil keberapa, N-nya itu jumlah datanya, terus F besar itu frekuensi sebelum kelas yang dimiliki oleh persentil itu, terus F kecil adalah frekuensi yang dimiliki oleh kelas persentil. Nah, demikian teori atau perumusan secara statistik cara mencari kuartil, desil, dan persentil. Untuk latihan-latihannya nanti kalian bisa latihan sendiri. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.